nama saya Fitriani, guru pendidikan agama Islam SD Muhammadiyah Sigambai, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Batch 1 tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, saya melakukan uji kinerja. Pada video pembelajaran saya di kelas 2 materi Surah An-Nas. Saksikan video saya berikut ini. Jabra, Badra, Badra, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
berlindung dan memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Inilah isi kandungan surah An-Nas. Nah, surah An-Nas ini terdiri dari tadi berapa ayat? Ada 6 ayat. Yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada manusia. Nah, Malikin nas, raja manusia. Nah, raja manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kita dianjurkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, baik kejahatan yang gaib maupun kejahatan dari manusia itu sendiri, ya. Selanjutnya, baik, Ibu akan menyimpulkan bahwasannya surah An-Nas ini diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah An-Nas. Surah yang pertama, ya kan, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kata An-Nas ini diambil dari makna dari surah An-Nas itu sendiri, yang berarti manusia. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Kenapa, Bu? Karena dia diturunkan di kota Madinah, ya. Karena diturunkan di kota Madinah supaya dia termasuk golongan surah Madaniyah, ya. Kemudian surah An-Nas ini adalah anjuran supaya manusia tetap memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh dari
Selesaikan tugas dari Ibu mengenai tentang surah An-Nas. Semoga apa yang sudah kalian berikan atau kalian tulis akan Ibu nilai nanti dan akan Ibu serahkan hasilnya kepada kalian. Tolong dulu maju ke depan. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Arti dari surah An-Nas yaitu siapa yang bisa menjawab? Manusia. Ke depan, Pak. Ke depan. Apa arti dari surah An-Nas? Surah An-Nas artinya manusia ya. Surah An-Nas itu artinya manusia. Manusia itu adalah kita, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang harus berlindung kepada Allah. Kemudian jumlah ayat dari surah An-Nas. Oke, Abang, mari. Berapa jumlah surah dari surah An-Nas? Berapa? 5 ayat apa 6? 5 ayat atau 6 ayat? 6 ayat. Jumlah surah An-Nas ada 6 bukan 5. Jadi dia 6. Kemudian nomor 3. Surah An-Nas diturunkan di kota, siapa yang tahu? Kemari Kak Gembira. Iya, di kota Madinah ya. Nah, kemudian
diturunkan di kota Madinah. Ya. Selanjutnya poin yang keempat adalah surah An-Nas ini terdiri dari berapa ayat? Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada berapa ayat Ananda? Ada 6 ayat, ya. Ada 6 ayat surah An-Nas. Tadi sudah Ibu katakan bahwasanya surah An-Nas ini termasuk dia surah yang tergolong dalam surah Madaniyah. Kenapa tadi? Karena surahnya diturunkan di kota Madinah. Kemudian poin yang selanjutnya, surah An-Nas membicarakan tentang 3 sifat Allah. Ya, tentang 3 sifat Allah, yaitu rububiyah, raja, dan inayah. Ya, ada 3 konsep yang dibicarakan dalam surah An-Nas ini. Yang pertama yaitu rububiyah, yang kedua adalah raja, yang ketiga adalah inayah. Ya, raja itu adalah raja manusia. Dialah termasuk pemimpin dari semua makhluk ciptaan Allah. Dialah raja kita, karena dialah yang maha kuasa, yang menciptakan seluruh isi alam yang ada di bumi ini. Kemudian poin yang selanjutnya, bahwasanya surah An-Nas ini menyatakan manusia harus benar-benar berlindung kepada Allah, ya. Manusia harus berlindung kepada Allah, baik dia dari kejahatan manusia, kejahatan jin, dan maupun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jadi Ananda seluruhnya, Ibu ingatkan kembali bahwasannya surah An-Nas ini harus dibaca setiap mau sholat. Sholat kita ada 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta subuh. Haruskah kalian mencantumkan surah An-Nas ini untuk di dalam melaksanakan sholat? Supaya apa? Kita berserah diri, kita memohon perlindungan kepada Allah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian poin yang selanjutnya, Allah itu adalah maha kuasa, satu-satunya sumber yang memberikan pertolongan kepada umat manusia, ya. Dialah Tuhan yang selalu menjaga manusia dari segala macam kejahatan, baik yang kejahatan yang tidak nampak maupun kejahatan yang nampak. Apa kejahatan yang tidak nampak? Adalah contohnya adalah hal-hal yang gaib. Kalau dia kejahatan yang apa-apa, seperti kalian di tengah jalan ataupun dimanapun kalian terjadi suatu peristiwa atau musibah, maka kita harus berlindung dan memohon kepada Allah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Baik. Kemudian Ananda seluruhnya, kesimpulan dari surah An-Nas ini ada 6 poin yang harus kalian ketahui dan kalian tanamkan dalam diri kalian. Ulangi kembali, yang pertama yaitu surah An-Nas terdapat, dia adalah merupakan kata An-Nas yang berulang kali dibicarakan atau diungkapkan di dalam surah An-Nas, yang artinya manusia.
ayuhan nas. Itulah tadi bunyi dari surah An-Nas. Mungkin ini aja pembelajaran ibu kali ini mengenai surah An-Nas. Dan kita harus mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Semoga Anda seluruhnya dapat mengamalkan surah An-Nas ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi